Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Cara mengatasi hamanya bagaimana untuk tanaman padi organik? Sementara kalau di sampingnya itu konvensional. Organik, konvensional, organik, konvensional. Udah dipanen. Ini rencana besok mau dipanen. Tapi sebenarnya belum tua banget sih. Cuma kadang di sini sudah tenaga yang manen udah jarang, tapi penggunaan mesin panen padi masih belum orangnya itu masih agak ogah-ogahan gitu petaninya. Katanya lahannya rusak lah dan lain sebagainya. Padahal salah satu keuntungannya itu hasilnya bersih. Jadi gabah itu minim sekali yang tercacar. Yang tercacar itu justru gabah-gabah yang nggak ada isinya. Kalau kita panen manual, rontok manual, itu banyak sekali gabah yang tercecer. Kan kayak gitu. Jadi pada melompat-lompat jauh, banyak sekali yang tercecer. Sebenarnya sangat disayangkan ya. Oh ya, kembali lagi untuk cara mengatasi hama ketika kita nanam padi secara organik sementara yang lain tidak. Terus terang saja ini kita tidak lakukan apa-apa. Jadi cara Jawa ini dijor kelowor. Ini masih hijau nih. Padahal itu yang tadi mau dipanen besok. Kalau nggak ikut dipanen nanti ketinggalan. Yang sebelah sana udah tua. Ini yang masih hijau. Jadi kita tidak menggunakan obat-obatan semprot untuk hama apapun sementara ini. Ya alhamdulillah aman, sudah jalan beberapa kali panen. Sebenarnya sih saya mulai organik udah lama, cuma kemarin di tengah jalan pas kita lagi pergi nggak ada di rumah, kemudian sawah dikerjakan orang lain, kayaknya kembali konvensional. Ini baru 4 kali panen ini kita udah organik lagi. Kenapa kita berani los tidak kita berikan obat-obatan semprot untuk hama? Ya karena tanaman kita itu kondisinya itu tidak sesubur tanaman-tanaman orang lain ya. Ketika baru tanam sampai umur 1 bulan itu, kalau dilihat secara fisik tanamannya itu tidak subur, sementara punya tetangga itu hijau-hijau gitu. Nah dari situ hama itu lebih memilih ke tanaman tetangga. Itu menurut saya sih, cuma menurut saya. Dan itu udah kita lakukan tanpa obat-obatan apapun. Tetangganya nyemprot ya udah biarin. Alhamdulillah tapi tetap bisa panen. Tetap aman. Hasil panennya yang sama lah, pada umum lah. Nggak kalah, umum saja, sama saja. Kita kan lagi mulai ini, paling nggak 3 tahun baru bisa bagus hasilnya. Itu pun kalau setiap tahun kita masukkan kompos yang banyak. Itu syaratnya itu. Kalau rutin setiap tahun, setiap setengah tahun ya, setiap selesai panen kita masukkan kompos yang banyak. Banyaknya seberapa? Ya sepunyanya, sebanyak-banyaknya. Nanti dalam waktu 3 tahun udah bagus. Kembali lagi untuk mengatasi hama, alhamdulillah tidak terkena hama. Ya tahun kemarin ada ya tetangga yang malah banyak yang terserang wereng. Alhamdulillah punya kita selamat. Nggak tahu kenapa. Ya mungkin itu tadi, karena secara fisik tanaman itu tidak subur. Mungkin bagi tanaman itu kurang enak, mungkin kurang manis lah gitu ya. Secara kasat mata dilihat itu orang saja nggak suka. Ya kita tanam organik ya banyak orang yang nanya, lalu itu tanaman kamu kayak gitu kok dibiarin? Nah biarin aja lah, yang penting kan masih tetap panen.
masih tetap membawa pulang gabah. Toh targetnya kita itu untuk konsumsi sendiri ya. Nah, nanti kalau misalnya sawahnya banyak misalnya, terus gimana? Katanya tadi kalau sedikit untuk konsumsi sendiri, ya nggak apa-apa, banyak untuk sebagian untuk dijual. Kan kita organik, otomatis harga jualnya kan lebih tinggi. Gitu kan maksudnya, hasilnya sama. Secara perawatan kita minim ya. Yang lain susah nyari pupuk apa yang sintetis, langka, mahal, kita nggak perlu. Kita cuma mengandalkan kotoran sapi. Ya berat di awal untuk membawa kotoran sapi ke sawah sebanyak-banyaknya itu ya termasuk berat. Tenaga lah, modal tenaga, bayar tenaga. Tapi kan nanti setelah 3 tahun ke sana kita udah pemberian pupuknya, pemberian komposnya, pemberian kotoran sapinya itu udah seadanya saja, nggak perlu harus banyak sekali, karena sudah 3 tahun pertama itu udah banyak ya. Oke, jadi untuk mengatasi hama pada tanaman padi organik kita sementara ini masih minim sekali, bahkan bisa dikatakan tidak ada penyemprotan, tidak ada tips tersendiri untuk hama untuk sementara ini ya, nggak tahu ke depannya. Nah, kalaupun nanti kita mau menggunakan semprotan atau obat untuk hama, yang kita pakai adalah urin ternak, urin sapi, urin kambing. Itu tujuannya selain untuk pupuk juga untuk mengusir hama. Yang kedua mungkin ya pestisida nabati yang terbuat dari daun mimba, daun-daun tanaman yang pahit dan lain-lain. Oke, demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah besok panen. Beneran masih hijau sih. Sayang nggak dipanen, tapi ya kembali lagi itu tenaganya terbatas. Kalau enggak, kan udah dijadwal, masing-masing tenaga udah dijadwal. Jadwal saya besok, kalau enggak ya udah kelewat. Yang tenaganya udah pindah ke orang lain dan kita nunggu sampai orang lain selesai dulu baru kembali lagi ke kita.